NDI seperti ini, saya pakai kok nge-lag. Betul. Menghubungkan 3 area ini menjadi satu big LAN, Oh, big NDI gitu, satu ekosistem. Kita bisa bayangin nih kalau dalam 3 kamera aja kita bikin satu sistem 3 kamera, itu satu kamera butuh 5 kabel, Pak. koneksi ya. Wah, How itu mess. ya. Dan kita hanya perlu 3 kabel, masing-masing sudah bisa menghantarkan signal audio, tele, control, power, end to end-nya, encoder sama decodernya udah selesai. Halo semuanya, balik lagi ke The Conversation episode ke-11. Kali ini tentu aja aku nggak sendiri. Aku ditemenin sama rekan aku, ada Pak Arman. Halo, selamat siang. Oke, dan kita juga kedatangan tamu spesial dari Satu Visual Indonesia, ada Pak Johan. Halo. Oke, Pak Johan ini adalah CEO sekaligus satu sosok yang mendorong perkembangan teknologi video berbasis IP dan NDI di Indonesia. Oke, Pak Johan boleh perkenalan dulu Pak buat latar belakangnya, kenapa udah bisa ada di sini sekarang? Oke, perkenalkan nama saya Johan. Jadi saya mulai di AV itu mungkin sekitar 10 tahunan lah ya, 10 tahunan. Lebih banyak sebenarnya dulu tuh bergelut di bidang profesional AV ya. Jadi lebih arahnya ke video wall, LED, dan project-project comment center dan lain-lain. Ya. Namun sejak pandemi nih berubah jalur. Jadi saya coba belajar hal-hal yang di luar gitu dari audiovisual. Contohnya yang mungkin di saat itu lagi banyak orang coba cari solusi itu adalah di live streaming gitu. Nah, live streaming ini cukup menarik karena pas COVID itu kan kita gak bisa lakuin event-event offline ya. Jadi mau nggak mau kita masuk ke area yang online. Nah, di dalam situ tuh sebenarnya chance-nya lumayan besar, tapi proyek-proyeknya nggak gede-gede karena ya lebih ke Zoom meeting dan lain-lain. Jadi saya mulainya dari situ sih sebenarnya. Oh, oke. Berarti dari professional AV ke yang NDI ini ya? NDI sebenarnya lebih ke protokol. Ya. Oh, Jadi live streaming ini sebenarnya satu market termasuk audio visual profesional sih. Cuman lebih ke ya side-nya ke pinggirannya lah gitu ya. Lebih sederhana mungkin Mbak ya. Ya. Jadi broadcast tapi ala mungkin yang small system ya. Benar, kalau kita taunya dulu tuh kalau kita ngomongin broadcast kan ya stasiun TV besar-besar gitu kan. Tapi sejak adanya pandemi terus ada live streaming, ini kayak second ini levelnya broadcast gitu loh. Semua orang belajar untuk lari ke area live streaming gitu. Tapi live streaming itu nggak cuma stasiun TV dong yang bisa lakuin gitu. Oh, oke. Sekarang kan eranya banyak platform ya kayak YouTube, kayak mungkin TikTok juga sekarang ya. Kalau mungkin di awal pandemi kalau saya ingat banyak orang yang nggak bisa engage mungkin dari segi bisnis ya. Kita biasa kan kalau mau engage ketemu customer, ketemu partner, kita call, kita telepon, ketemu di cafe. Tapi sedangkan untuk halangan untuk bertemu itu kan udah dibatasin ya, dibatasin. Jadi mau nggak mau orang online, sistemnya online baik juga untuk kayak penyiaran informasi yang biasanya orang bikin seminar, datang ke tempat. Nah itu mungkin jadi salah satu kesempatan juga Pak ya buat broadcast seminar seperti itu ya. Ya benar, pada saat itu sangat banyak sekali ya kayak corporate yang mereka mau bikin event aja susah gitu. Akhirnya ya mau nggak mau lari ke Zoom gitu. Nah seperti itu. Teknologi broadcast seperti apa sih Pak Johan yang dikembangkan gitu dari awal sampai saat ini yang lagi Pak Johan kulik terus? Dulu itu kita dari ini sih simple switcher ya, simple 4 input switcher ya. Jadi yang biasanya tuh yang pakai itu banyak pemain-pemain rental yang mereka tuh harusnya event offline, mereka punya kamera-kamera yang mereka pakai buat event, tapi karena nggak bisa lakuin event offline, ya mau nggak mau kameranya itu dimanfaatin dengan dikombinasi menggunakan si switcher itu, sehingga dari switchernya itu kita bisa lariin outputnya itu ke laptop yang
which is kita lakuin live streaming ke YouTube, ke Facebook menggunakan laptop, ya kan. Menarik. Kalau yang NDI-nya sendiri tuh berarti di broadcasting ini bagaimana dan apa Pak? Nah, mulai dari situ saya sebenarnya di tahun mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya, saya juga udah melihat nih potensi NDI ini di market itu cukup besar ya. Dan saat itu mungkin masih banyak orang yang nggak tahu mengenai NDI. Nah, saya lihat potensi NDI ini cukup bagus karena di luar itu semua udah mulai arahnya ke situ semua. Nah, saya mungkin mulai dari histori NDI-nya ya. NDI itu pertama kali itu di 2015 mereka launching di IBC. Nah, perusahaan yang bikin itu namanya Newtek. Nah, setelah mereka bikin itu sebenarnya posisi pada saat itu kurang bagus karena yang mereka bikin itu adalah sebuah teknologi, sebuah protokol yang membutuhkan sebuah hardware yang lumayan istilahnya tuh butuh hardware yang pendukungnya lumayan besar gitu loh. Dan di saat itu kalau saya bilang masih banyak kita melihat switch-nya itu masih 10-100. Nah, sebenarnya itu ada satu permasalahan yang mereka harus kelarin gitu loh untuk bisa diterima di dalam market market global ya kan. Nah, mulai dari situ sebenarnya banyak sekali yang coba kita lakuin juga, misalnya kayak membuat pembelajaran atau knowledge gitu. Iya. Tapi saat itu ya kalau kita bilang market ada yang banyak sekali pemain-pemain rental mereka mencoba untuk menerapkan NDI. Yes. Cuma menerapkan NDI-nya itu dalam arti itu masih sangat sederhana. Iya. Karena apa? Banyak pemain itu mereka kan mempunyai switch ya. Jadi switch-nya misalnya ada 4 input. Jadi dipakai 3 kamera sama satu laptop aja sudah habis inputnya. Yes, betul. Nah, kalau misalnya tiba-tiba klien yang mereka itu pengen tambah 1 input dong. Berarti kan dia harus tambah satu perangkat lagi. Tapi 2 perangkat ini nggak bisa berbicara satu sama lain, nggak bisa dijadiin satu sistem. Tapi kalau misalnya kita bisa pakai NDI, ini kan menggunakan switch ya. Switch itu kan bisa di double. Yes. Nah, cara mereka untuk pakai itu adalah inputnya itu dijadiin NDI laptopnya. Oke, jadi Input bisa komunikasi. baru dia diambil dari software misalnya OBS atau vMix, tinggal di join sama yang existing-nya dia gitu. Yes, Jadi yes. tambahan gitu. Oke. Nah, di saat itu banyak mereka tuh trauma mengimplementasikan si NDI ini. Karena apa? Loh, kok NDI seperti ini? Saya pakai kok nge-lag. Betul. Pada trauma gitu loh. Udah nggak mau pakai NDI lagi deh, stop deh. Tapi setelah saya pelajarin ya, ada satu gap yang mereka hilang gitu. Teknologi NDI ini sebenarnya nggak semudah itu. Ada beberapa hal kecil yang harus kita tahu dulu agar hasilnya tuh nggak seperti itu gitu loh. Ya, mungkin spill dulu nanti kita jelasin kenapa tuh mereka trauma seperti itu ya. Jadi itu salah satu tantangan mungkin ya buat NDI ini. Biasanya kalau ada perubahan keluar dari zona nyaman ya. Benar. Ya, zona nyamannya ini karena mungkin keterbatasan, mungkin dari segi perangkat, dari segi pengetahuan ya. Jadi kayak masih sosok momok yang asing mungkin ya, NDI itu apa sih gitu. Karena mungkin kalau dari segi broadcast, mungkin ya kalau yang tolong dikoreksi ya Pak ya kalau saya salah. Ini yang saya tahu mungkin teknologi kameranya biasanya kamera besar dengan output SDI ya, outputnya SDI ya, pakai kabel koaksial yang panjang, yang itu juga butuh effort yang besar. Mungkin kalau harus ada matriksnya lagi ya, mungkin tadi Bapak Johan tadi matriksnya tadi mungkin terbatas portnya, ketika ada penambahan itu sangat tidak fleksibel Pak ya, seperti itu. Jadi mungkin tadi melengkapi aja, mungkin tadi dari switcher tadi masuk ke mungkin ya ada semacam switcher yang untuk broadcast yang mungkin juga investasinya juga cukup mahal Pak ya kalau emang masuk ke ranah situ. Mungkin di sini kita bisa lihat sedikit ya kalau secara tradisional ya. Yes. Biasanya kan orang melakukan kalau kita bilang transmisi audio video ya, bisa ke live, bisa ke record gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu selalu harus ada capture card. Kenapa? Karena untuk hasil output terakhir yang kita butuhkan itu kan masuknya ke
laptop. Iya, Kita mau betul. record kan harus pakai laptop. Betul. Kita mau live itu ke YouTube, kita harus pakai software, Yes. ya kan? Jadi kita harus merubah dari signal itu menjadi yang bisa dibaca laptop, yaitu data, kabel data. Jadi makanya tengah-tengahnya itu kita harus butuh capture card, karena kan harus controller, karena kita mau ngontrol PTZ kameranya, terus kita harus audio mixer untuk audionya, belum lagi Telelight itu ya lebih ke kamera yang biasanya kalau podcast itu kan kita lihat kameranya, lightingnya di mana, jadi kita Iya. tahu kamera yang lagi aktif di situ, Iya, gitu betul. kan. Terus belum lagi power. Nah, kita bisa bayangin nih kalau dalam 3 kamera aja kita bikin satu sistem 3 kamera, itu satu kamera butuh 5 kabel, Sama Pak. koneksi ya. Wah, itu. How mess Iya. Udah tempatnya. kebayang kan Iya, lantainya iya. seperti apa, salah Kabel- injek aja nanti. kabel-kabel. Iya, gitu. Nah, Iya, kalau iya. misalnya kita ngomongin tentang NDI, kita lari ke hal yang sangat sederhana, yaitu kita menggunakan standar network switch gitu. Jadi standar network switch itu ya mungkin bisa saya bilang mau 10-100 atau mau gigabit itu bisa gitu. Tapi nanti kita ada kriterianya yang harus dipenuhi dulu nih untuk bisa kita menggunakan 10-100 misalnya. Nah, di sini tuh kita cuma perlu satu kabel. Nah, ini yang sebenarnya dari sisi NDI-nya kenapa harus pakai NDI gitu. Kalau tadi kita butuh per kamera 5 kabel, di sini kita hanya perlu 3 kabel, masing-masing sudah bisa menghantarkan signal audio, tele, kontrol, power. Powernya khususnya dari network switch-nya yang ada PoE-nya ya. Jadi sebenarnya sangat simpel, lebih simpel gitu. Jadi secara tampilan juga bikin seamless ya Pak ya? Gitu. Jadi cukup tahulah kabelnya yang mana yang dibutuhkan untuk satu perangkat nih, cuman satu kabel itu. Iya. Ya. Which is kabelan ya Pak ya. Ya kalau Pak Arman, Bu Vina kan kalau ke kantor-kantor nih kayak di sini, bisa di sini kan ruangannya itu pasti ada colokan UTP kan ya. Yes, betul. Jarang kan kalau meeting room itu colokannya HDMI gitu. Iya. HDMI ke HDMI. Jadi HDMI itu kan sebenarnya point to point ya, bukan SDI. Jadi kalau NDI itu kan menggunakan UTP, jadi dia bidirectional. Kita bisa kirim, kita bisa ngambil. Jadi lebih fleksibel sebenarnya. Berarti komunikasinya dua arah ya. Komunikasi dua arah. Kalau dari yang dijelasin Pak Johan kan sebenarnya lebih seamless, terus kayak satu perangkat, kita udah tahu nih colokin kabelnya kemana gitu ya. Terus gap tadi tuh apa tuh Pak yang jadi tantangan buat user pertama gitu ya, baru pertama kali menggunakan NDI ini, yang sering ditemukan atau sering Bapak dengar gitu? Kita balik ke tadi yang apa namanya, saya bilang traumatik pertama kali orang menggunakan NDI nih. Nah, dulu tuh saya kan ada grup-grup komunitas pemain rental lah. Mereka yang mencoba NDI gagal itu, ternyata masalahnya ada satu. Mereka menggunakan switch 10-100. Jadi ada satu hal yang kita harus pahami, yaitu ketika laptopnya kita menggunakan software, kita convert menjadi NDI, itu pasti full bandwidth. Jadi NDI itu tadi saya belum bahas ya. NDI itu ada dua ya. Satu, yang pertama dia bikin itu full bandwidth, yang kedua yang high efficiency, HX gitu. Nah, kalau laptop keluar itu udah pasti full bandwidth. Dan yang dibutuhkan sama full bandwidth itu adalah kalau kita keluarin full HD, itu tuh minimal 150 sampai 250 Mbps. Jadi bayangin kalau misalnya switch-nya kita 10-100, kita mau keluarin 150, udah pasti lag. Kecekek. Jadi enggak. Jadi isinya banyak, tapi selangnya kecil. Iya. Gitu. Apalagi switch-nya kapasitasnya juga kecil gitu. Jadi ya akhirnya pasti putus-putus karena ya mungkin kekirimnya parsial ya gitu. Mungkin Bu Vina bisa bayangin satu pipa nih ya. Satu pipa harusnya setengah inch nih. Tapi yang dikeluarin tuh 1 inch gitu. Iya. Jadi sendat-sendat jadi gitu. Nah, yang kedua itu adalah kadang-kadang saya dapat counter. Oh iya, saya sudah pakai gigabit, switch-nya udah gigabit gitu, tapi kenapa masih nge-lag? Nah, kadang-kadang banyak orang yang gak aware bahwa laptopnya dia sendiri itu portnya 10-100. Gitu. Ya. Jadi masih ada bottleneck ya Pak ya situ ya. Johan, apa sih yang membedakan NDI ini
istimewa dibandingkan protokol video IP yang lain? Atau boleh juga dijelasin, tadi kan ada NDI ada 2 ya, ada yang full NDI sama NDI HX ya? Oke. Mungkin sebelumnya saya sharing ini. Boleh. Oke. Nah, apa itu NDI sebenarnya? NDI itu kalau misalnya Mbak Vina bilang istimewanya apa daripada protokol yang lain, contohnya mungkin saya bisa sebut Dante. Salah satunya yang paling signifikan itu mungkin adalah royalty free software. Jadi ketika sampai di user itu sudah tidak perlu bayar license apa-apa lagi gitu loh. Jadi yang bayar license ke NDI itu mungkin manufacturernya ya. Jadi manufacturernya dari pabrikan itu sudah putus selesai. Jadi sampai di kita itu kita cuma nikmatin aja, karena kita menggunakan NDI lewat laptopnya kita pun itu nggak perlu bayar apa-apa. Cuma install softwarenya dari dia. Kita bisa ngambil di ndi.tv. Itu ada NDI tools. Itu free semua. Jadi untuk user itu cukup mudah Pak ya, dibandingkan kalau Dante mungkin ya tadi sempat disebut Dante itu setahu saya harus ada license yang harus dibayar untuk bisa diinstal di laptop. Jadi ya misalnya kalau kita connect Dante yang mungkin kita nggak bisa sekonyong-konyong ngambil source Dante itu atau dengan for free gitu. Jadi kita harus kayak beli license-nya. Atau dengan tambahan alat lagi ya otomatis bayar ya. Bayar lagi gitu juga. sih. Ya. Ya, beberapa PTZ kamera yang support Dante itu AAA itu juga harus bayar dulu baru dia bisa pakai fiturnya itu. Oke. Ya saya baru dengar sih ada sekarang. Mungkin kalau yang saya cukup ya istilahnya mungkin kurang update ya. Kalau Dante itu setahu saya dulu khusus audio gitu. Sekarang nambah ke video juga. Benar. Gitu. Nah, Sekarang pakai cuman video. kemarin saya dengar beberapa manufaktur sudah mau rilis depending karena masalah license atau ininya belum settle gitu. Itu sih. Ya, ini yang pertama yang royalty free. Yang kedua yang banyak orang sering sebut itu adalah dia bisa high quality, bisa low latency. Low latency yang paling penting ya. Jadi jangan sampai terjadi latensi yang cukup tinggi pas kita kirimin transmit video gitu kan. Dan yang terakhir adalah standar Ethernet network kita bisa pakai. Nah, di sini tuh sangat penting yaitu kenapa kita harus pakai NDI. Pertama kita ngomongin tentang flexibility ya, fleksibel ya. Bayangin nih Bu Vina, seperti tadi yang kita bilang ruangan kita punya satu gedung nih, ada 10 lantai. Ya kan? Kita ada event di lantai 10. Kita mau keluarin outputnya itu di lantai bawah di satu monitor. Kalau kita menggunakan signal, kita harus tarik kabel HDMI yang which is paling maksimal 20 meter, SDI 100 meter. Ya kan? Nah, sebagian gedung-gedung itu sudah terhubung semua menggunakan UTP. Jadi infrastrukturnya sudah ada, fleksibel, kita tinggal pakai, tinggal perlu end-to-end-nya, encoder sama decodernya udah selesai. Cukup mudah Pak ya, kayak gitu ya. Berarti bisa kita sounding solusi ini untuk corporate ya. Apalagi yang untuk multi lantai ya atau multi area mungkin ya. Kalau itu memungkinkan nggak Pak? Ini itu kan tadi bicara kabelan ya. Kan sekarang ada kayak teknologi wide area network kayak seperti itu. Apakah mungkin ditransfer ke beda area Pak? Untuk NDI itu sendiri. Itu nanti kita ada satu bahan khusus ya yang berbicara mengenai NDI bridge, teknologi NDI bridge yang sekarang itu tuh memungkinkan Pak. Untuk kita misalnya nih ada 3 tempat, satu Jakarta, Bali sama Surabaya misalnya, tiga ini mau bikin event secara berbarengan, pembicaranya ada di masing-masing kota. Itu kita bisa ngambil atau menghubungkan 3 area ini menjadi satu big LAN, big NDI gitu, satu ekosistem itu bisa. Menarik ya. Ya. Cukup luas ininya ya. Iya, pengembangannya iya betul dengan teknologi yang simple ini. Oke, saya lanjut ya. Ini kenapa NDI tadi pertama fleksibel, kedua kita ngomongin tentang scalability ya. Scalability itu misalnya kita tadi punya output misalnya punya input kamera misalnya 5, sedangkan kita punya routernya itu tadi 4 doang. Berarti kan kalau kita tambahin 1 pun itu nggak bisa digabung satu sistem ya. Kalau kita ngomongin scalability artinya
kalau misalnya kita punya network switch-nya itu ada 8 port. Tiba-tiba kita harus ada punya input yang ke-9, ke-10. Kita hanya perlu kosongin satu portnya yang switch pertama, kita gabungin ke switch yang kedua. Ini jadi 14 port yang baru gitu. Jadi cukup mudah ya. Cukup mudah. Mengikuti ini ya, networknya ya, bisa di-stack ya. Benar, jadi lebih bisa luas dari sisi scalability. Dan kalau kita ngomongin yang poin ketiga ini cost efektif. Cost efektif itu kalau misalnya kita, nggak tahu Pak Arman setuju nggak kalau kita beli satu video switcher nih dibandingkan dengan network switch? Ya, kalau Harusnya sih lihat, kalau menurut saya sih penggunaannya ya Pak, tadi kalau 1-2 mungkin network switcher masih oke lah. Tapi kalau kayak tadi Bapak bilang ada kemungkinan nambah 4 bahkan sampai 2 kali lipat 8, ya mungkin switch menjadi pilihan yang cukup menarik sih. ya. Ya. Dan yang terakhir mungkin dari sisi interaktifnya ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang NDI, dia kan udah bidireksional. Jadi kita yang tadi yang kita bahas, dia bisa kirim, bisa terima gitu loh. Kalau kita menggunakan signal kan ya di area itu aja gitu. Betul. Kameranya colok di mana, harus keluar di ujung kabel di mana gitu. Nah, ini dari sisi kenapa kita harus menggunakan NDI. Kalau dari pengalaman di implementasi langsungnya Pak, misalkan ini udah perusahaan atau kayak sekolah gitu, pernah juga ada yang menggunakan NDI ini? NDI sebenarnya sudah mulai bisa dipakai di mana aja. Ya, karena kalau kita ngomongin tentang education juga sekarang kan building ya. Building itu kan juga udah punya infrastruktur seperti apa namanya, network gitu ya. Nah, biasanya sekarang kan yang dicari sama education itu apa? Hybrid kan, ruangan-ruangan kelas. Jadi gurunya itu bisa jalan kemana-mana aja. Nah, kebetulan kan kita juga ada kamera telecam ya, yang ada auto trackingnya ya. Dan di situ sudah sebenarnya embedded NDI di dalam protokol NDI. Jadi yang kita perlu lakuin itu adalah cuma perlu pasangin satu kabel UTP, masukin ke network. Basically kita dari gedung itu dalam satu network, kita mau ngambil inputnya udah tinggal keluarin doang. Simple. Jadi implementasinya juga fleksibel di banyak tempat ya. Seberapa signifikan sih Pak waktu penghematan waktu setup dan kemudian operasionalnya setelah pakai NDI ini? Paling efektif tuh sebenarnya di mana? Kalau kita ngomongin berapa cepat untuk instalasi, ya kita cepatnya itu mungkin ya kalau kita ngomongin lambatnya itu mungkin di setting network switch-nya ya. Dalam arti Pak Arman tahu lah, kita kan orang AV ya. Orang AV itu sama orang IT itu beda. Tapi NDI itu sebenarnya ada di tengah-tengah nih. Jadi kita juga harus punya sedikit pengalaman untuk setting switch-nya. Jadi mungkin lamanya itu mungkin kalau misalnya seberapa skillful kita untuk memanage itu ya. Kalau kita cepat harusnya itu udah ini. Dan nah itu takarannya tuh ada sebenarnya satu merek ya, saya boleh sebut merek ya. NDI switch itu tuh mereknya Netgear ya, sering dengar kan? Netgear itu sebenarnya dia ada bikin khusus untuk AV, Pro AV. Ya, seperti Bapak tahu dia ada Dante, ada NDI dan protokol yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak orang AV, kita nggak ngerti setting network switch, ya udah kita tinggal centangin NDI aja. Nanti dia sudah bantuin settingin apa-apa saja gitu. Karena mungkin Bu Vina, kalau misalnya kita mau satu environment NDI-nya itu berjalan bagus, itu sebenarnya switch-nya itu ada yang harus kita lakuin. Makanya kriteria yang harus kita gunakan itu adalah minimal pertama YoE untuk switch-nya, kedua gigabit. Nah, yang ketiga yang paling penting ini adalah manageable layer 2 plus. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kita harus bisa setting DHCP, multicast, IGMP, terus flow control. Nah, ada beberapa hal ini yang harus kita setting agar NDI-nya ini berjalan maksimal. Contohnya nih, misalnya di banyak switch ya, itu ada yang namanya protokol IEE.
ini untuk green. Yes. Jadi dia bikin Green untuk network. Iya. portnya itu biar green, biar listriknya itu lebih irit kan. Yes, Tapi betul. itu NDI nggak suka. Yes. NDI itu Oh, harus bisa. portnya itu harus full power gitu. Hmm. Nah makanya itu harus kita matiin. Oh. Itu saya dengar juga buat protokol lain seperti Dante juga Iya, sangat disarankan untuk tidak menggunakan yang green switch tadi itu. benar. Iya. Oh. Gitu. Karena ya tadi ketika kita saat butuhkan tidak mereka nggak dalam keadaan tidak bisa dipakai gitu karena dianggap tidak ada yang pakai kan, apa istilahnya kayak slip ya jatuhnya ya Iya, seperti iya, itu. iya. Mengurangi daya lah. Mengurangi daya Mm-mm. ya. Sedangkan untuk perangkat-perangkat ini kan butuh daya. Oh. Ya. Kalau bedanya tadi Pak yang full NDI sama NDI HX Oke, gitu. kalau misalnya itu mungkin saya share sedikit di sini ya. Nah, saya mungkin mulai dari histori kenapa dia bikin NDI-HX. Jadi Newtek itu pertama yang mereka bikin itu tuh mereka tuh menggunakan kodek yang mereka sendiri namanya SSQ. Mereka bikin kodek sendiri. Nah, SSQ itu hasil kompresinya itu tuh sedikit banget, makanya hasilnya bagus. Jadi color-colornya semua masih bagus. Ya. Tapi karena kompresinya sedikit, filenya itu kan jadi besar. Ya. Filenya jadi besar, akhirnya membutuhkan bandwidth yang besar. Besar, yes. Nah, makanya tadi saya ceritain di depan, kendalanya itu adalah dulu pas zamannya itu masih banyak orang yang infrastrukturnya itu 10-100. Ya. Terjadi masalah seperti itu, makanya dia bikin NDHX. NDHX itu kenapa bisa diterima? Karena dia menggunakan kodek sejuta umat, H264. H264 dan 265 itu kompresinya luar biasa. Ya. Akhirnya filenya itu kan kualitasnya jadi turun jadi kurang ya, bagus betul. gitu. Makanya di sini kita bisa lihat kalau high bandwidth dia kualitasnya masih bagus ya. Yang pertama kali dia keluar kan NDI, terus NDI HX1, HX2. Yang saya ingat tuh NDI HX1 itu tuh pas ini Pak, banyak PTZ kamera yang mencoba mengimplementasikan di PTZ mereka, salah satunya Lumens. Pada saat itu yang diimplementasikan itu ada NDI HX, HX1, HX2 gitu. Ya. Nah, HX itu tuh pakai kodek itu, makanya dia bisa jalan. Dulu pertama kali tuh Lumens kalau nggak salah dia mencoba untuk implementasi untuk yang high bandwidth di PTZ kameranya mereka yang existing, itu nggak bisa. Karena butuh yang namanya FPGA. Jadi hardware-nya si PTZ kameranya tuh harus mumpuni. Makanya dia ganti model. Gitu. Jadi perbedaannya di situ, bandwidth-nya high bandwidth untuk yang high bandwidth itu membutuhkan 150 sampai 250. Jadi tinggi banget gitu. Dan yang NDHX udah medium di 80 Mbps gitu ya. Nah, secara tidak langsung latensinya itu di high bandwidth itu low banget. Jadi kalau kita ngomongin latensi ya, HDMI SDI itu tuh under 50 milisecond. Mata manusia kita itu tuh bisa ngelihat ada ini tangan bergerak nih, dia baru bergerak. Itu bisa ngelihat perbedaan. Itu tuh di sekitar di bawah 50 milisecond. Itu yang HDMI sama SDI. Nah, high bandwidth bisa mencapai itu. Makanya dia bisa berani bilang dia low latency. Gitu. Cuman butuh tadi ya, bandwidth-nya cukup besar, Mbak ya. Cukup besar. Makanya pas HX1 itu latensinya tuh lumayan. Sekitar 150-an lebih ke atas gitu. Makanya dia bikin HX2, terus terakhir HX3. Nah, HX3 udah lumayan nih. Gitu loh. Secara awam sebenarnya orang-orang awam dia mungkin belum bisa melihat ada latensi itu gitu. Terlalu. Di bawah 100 milisecond ya. Nah, ini dari sisi perbedaan antara NDI high bandwidth dengan yang HX. Tapi sekilas Pak, kalau saya lihat ini masih penggunaan bandwidth untuk Full HD ya. Full HD ya. Kalau 4K lebih gede lagi. 4K lebih gede lagi ya. Berarti kan kayak 4 kali lipatnya mungkin ya. Bisa jadi ya. Ini pengaruhnya ke kualitas gambar kah atau kayak ngirimnya tuh ada gap ininya waktunya? Iya, jadi kan ini kualitas Full HD kan kalau misalnya TV ya secara awam ya mungkin kita taunya TV kan mungkin kayak TV saya di rumah masih yang HD ya, belum Full HD, which is kayak 720. Kalau Full HD itu tadi ini 1080. Kalau yang 4K itu bisa dibilang 4 kali lipatnya. Karena kualitas gambarnya, kalau beli TV kan sekarang banyak tuh iklan udah 4K atau Ultra HD ya sebutnya ya gitu. Nah, itu
dari daya tangkap kameranya untuk mengirimkan kualitas setinggi itu, ya otomatis bandwidth-nya akan lebih tinggi lagi. Oh. Seperti itu sih. Mungkin sedikit gambaran Bu Vina, kalau misalnya resolusi itu kan sebenarnya di dalamnya ada warna, ada data. Itu resolusi makin besar, itu filenya yang dibutuhkan untuk ini makin besar. Kayak kita ngerekam Full HD, misalnya Full HD 10 menit dapatnya 400 mega nih. Kalau 4K ya makin besar lagi, bisa 1 giga gitu, karena data-data yang harus dikumpulin di dalam itu jadi besar. Oh, oke. Nah, ketika data itu mau dikirim dari satu tempat ke tempat lain, itu akan kenanya tuh di latensi, karena filenya besar. Mau kirim tadi pipa yang harusnya itu jadi kesendat, jadi ada latensi. Jadi ada ini ya. Jadi secara spek ini lebih bagus yang full NDI ini. Apa sesuai kebutuhan yang high bandwidth yang paling besar, cuman nanti mungkin kembali ke infrastruktur Pak ya. Benar, Jadi gitu. Jadi nanti dari istilahnya dari user, infrastrukturnya udah cukup mumpuni apa enggak gitu untuk gitu. Itu jadi pilihan sih. Tapi secara kualitas sebenarnya kalau dibilang full HD, semuanya full HD. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin siapa yang pakai high bandwidth, siapa yang bakal pakai, misalnya broadcast nih. Broadcast itu dia pentingnya itu, saya jangan sampai ya latensi ya. Kayak saya lagi syuting nih, yang di situ sudah tangan ngangkat, jangan sampai di sini 1 detik baru tangan ngangkat, saya nggak mau. Nah, baru itu dia butuhnya adalah yang high bandwidth. Tapi kalau misalnya masih corporate, kita masih cuma live streaming doang, karena kita lemparnya ke YouTube gitu kan. YouTube kan yang ngelihat juga pasti ada latensi 10-15 detik karena RTMP ya. Itu jadi nggak ketara. Ya sudah, nggak apa-apa pakai yang biasa aja. Yang jadi tantangan mungkin kalau live konser Pak ya. Nah, jadi ada mungkin di panggung ada performer, terus di sebelahnya biasanya ada tampilan lagi tuh videotron. Nanti ada kamera yang nyorot. Nah, itu kan sangat kalau latensinya terlalu jauh, misalnya penyanyi udah jungkir balik, ternyata di videonya berjungkir balik. Nah, itu kan penontonnya juga kayak nggak enak lah nontonnya gitu. Mungkin ini yang jadi salah satu kapan dibutuhkan yang high bandwidth, seperti itu sih. Tadi Pak Johan kan bilang kalau NDI ini tengah-tengahnya lah ya, antara IP, NDI, baru perangkatnya mungkin ya. Gimana sih Pak cara kerja NDI-nya sendiri secara ekosistemnya gitu, keseluruhannya? Oke, kalau kita cara kerja nih, saya ada satu diagram yang cukup, mungkin bisa dibilang jelimet atau enggak nih ya. Kira-kira nih, misalnya saya kasih satu gambaran, kita ada satu building ya, satu gedung ya, dengan dari G sampai RF lantainya ya, ada 8 lantai misalnya. Kita asumsi di dalam satu building itu sudah tergabung sama network switch semua, gigabit ya. Nah, cara kerja NDI itu, misalnya kita punya di lantai 5 kita ada studio room, ruangan studio. Gimana caranya kita mau pakai kamera itu? Kita hanya perlu masukin ke dalam jaringan yang sama. Jadi kita masukin ke switch, terus di lantai 1 ada operation room-nya misalnya. Kita mau ngambil kamera tersebut, ya udah, selama dia gabung ke network yang sama, operatornya itu bisa langsung ngambil kameranya itu direct, nggak perlu ada capture card, nggak perlu apa-apa lagi gitu. Jadi beda lantai bisa langsung ngambil. Terus misalnya di lantai 4, ternyata tuh ada ruangan auditorium ya, dan dia sudah punya existing kamera yang bukan NDI. Nah, solusinya gimana untuk bisa digabungin jadi satu sistem NDI yang sama? Kita bisa menggunakan yang namanya encoder. Jadi sekarang sudah ada encoder NDI ya, dia mengubah dari HDMI, SDI menjadi network gitu. Jadi sehingga kita dari operator room itu bisa langsung mendapatkan signal si kameranya itu, kamera NDI-nya itu menggunakan si encoder ini gitu ya. Jadi di-convert ya dari HDMI ke LAN ya. Benar. Menarik. Nah, ini juga sama, misalnya di marketing room saya cuman adanya DSLR doang kameranya. Gimana? Ya udah, saya pakai converter, pakai encoder lagi ya. Saya rubah dari HDMI ke network. Saya bisa ngambil tuh marketing room lagi mau ikut event, jadi dia pakai kameranya itu untuk nge-shoot produknya, misalnya bisa kita ambil juga jadi satu di Zoom misalnya ya. Terus next di lantai 3 gitu.
ini orang-orang produk nih, tim produk, saya nggak ada apa-apa, saya cuma ada handphone doang atau tablet doang. Nah, NDI itu punya APK, punya software yang bisa di-download, namanya NDI HX Camera. Dia bisa mengubah si kamera HP kita atau tablet kita menjadi NDI. Oh, menarik itu ya. Jadi kita tinggal perlu nyalain kamera, terus softwarenya kita gabung ke hotspot, ke access point, itu juga bisa jadi input di itu, di operator roomnya, dijadiin satu gitu loh, untuk event gitu ya. Terus next, misalnya CEO pengen presentasi, ini yang paling umum kan. Jadi kita tinggal buka NDI Tools, nyalain software NDI Screen Capture-nya, jadi laptop kita itu langsung full jadi NDI. Kita bisa presentasi, kayak presentasi, kita lagi presentasi ya, diambilnya jadi NDI gitu kan. Nah itu next, terakhir misalnya kita punya di rooftop, lagi ada party. Partinya itu juga pengen dimasukin ke dalam sebuah jadi input event gitu kan. Kan dia pakainya tuh kamera profesional. Ya udah, kita dari SDI kita bisa pakai Matchwell. Nah, Matchwell ini juga dia bisa output NDI. Tinggal masuk ke dalam network yang sama. Ini semuanya itu input ini bisa jadi satu mixing input jadi satu gitu di operational room-nya kita. Jadi istilahnya kita semua live nih dari lantai 6, terus nanti dari operator mau switching, mau lihat yang mana, mau bikin online yang mana, tinggal pilih-pilih doang. Pilih-pilih aja ya. Menarik ini. Itu langsung dari operator atau ada penghubungnya lagi gitu Pak yang buat? Langsung dari operator. Jadi dari operator itu sudah bisa ngelihat semua input-input ini. Dia sudah bisa ngambil, dia mau nyalain yang screen capture-nya CEO nih, dia bisa keluarin, atau dibikin PIP, itu bisa diatur langsung di software gitu. Nah, ini kita bicara tentang input kameranya masuk ke dalam sistem kan. Nah, gimana caranya kalau misalnya nih, di lantai ground ternyata saya ada satu CEO yang lagi duduk di lobby, dia pengen tahu nih, sekarang kita live-nya live apa nih, posisinya lagi gimana. Kan nggak mungkin kita suruh dia nonton, buka aja YouTube. Ya kan? Nah, kita harus kasih lemparan output dari ruang operator ke TV tersebut kan. Kalau kita pakai HDMI kan panjang 20 meter doang gitu loh, gimana juga narik-narik susah kan. Nah, selama di ground itu ada UTP. Kita bisa pakai yang namanya decoder. Jadi decoder ini colok ke network. Nah, dari situ tuh dia keluarnya bisa HDMI, bisa SDI. Jadi membalikkan yang protokol NDI itu menjadi signal kembali. Kita tinggal perlu satu monitor, udah tinggal colokin di situ. Kita bisa milih outputnya terakhir nih, outputnya yang sudah di mixing event tadi keluar di sini bisa. Atau cuman yang area rooftop doang, NDI-nya bisa gitu. Menarik ya. Ini menggantikan switcher tradisional Pak ya, berarti ya? Banget gitu, banget. Kalau kita bayangin kita menggunakan switcher tradisional nih, ini ribet loh. Iya, investasinya juga cukup besar. Lumayan. Untuk tarikan kabelnya sendiri paling nggak udah cukup banyak. Jadi cukup simpel. Buat solusi tuh bisa ini banget ya Pak ya, compact gitu kan. Compact, iya. Saya nggak kebayang sih sepowerful ini si NDI. Iya. Oke. Sama satu lagi mungkin saya kasih tambahan ya. Selama ini kan orang, saya nggak tahu ya Pak Arman kan lebih ke area conference room ya, jadi meeting room gitu kan. Yes, betul. Sekarang kan rata-rata conference room-nya itu menggunakan kamera yang di USB kamera ya. Masih USB kamera. Kan tinggal kita mau zoom itu kan kita tinggal pakai laptop, terus kita USB-nya kita colokin, ketemu di zoom kan. Betul. Nah, NDI itu sebenarnya bisa diimplementasikan di meeting room juga sekarang Pak. Jadi misalnya kita punya ruangan meeting seperti ini, kita pasangin satu kamera, NDI misalnya PTZ kamera, terus gabungin ke dalam sistem ini, sistem gedung gitu. Kita cuma perlu masuk bawa laptop, kan kita mau ngambil inputnya PTZ kameranya NDI gimana caranya? Kan dia pakai kabel LAN. Kabelan, betul. Salah satunya adalah ini kita gabungin ke network yang sama, laptopnya kita. Bisa dengan menggunakan software NDI, itu dia bisa mengubah input NDI itu menjadi webcam,
Jadi kita di Zoom itu tinggal pilih aja NDI itu kita bisa jadiin input Zoom. Oh, menarik ya. Dan sekarang PTZ kameranya Telecam khususnya ya sudah ada auto framing. Jadi dia bisa misalnya satu orang ya udah dia ke close up ke orang itu, dua orang kedua. Jadi itu cocok sebenarnya untuk diimplementasikan di meeting room juga, di conference room sebenarnya. Menarik gitu. Dan selanjutnya ada lagi satu converter baru nih dari Maxwell itu IP to USB. Nah, saya baru mau nanya itu tuh Pak, menarik itu. Nah, itu tuh gunanya lebih simpel lagi. Kita udah nggak usah install software. Kadang-kadang company kan mereka anti ya untuk install software ya. Jadi alat itu cuman kecil, dikasih gabung ke network yang sama, USB-nya colokin ke situ, kita bisa basically mau ngambil input NDI apa aja keluar di Zoom. Oke. Cuman harus dikonfig dulu kan Pak, ini nanti akan ngambil ke kamera mana? Iya, jadi kita bisa panggil IP-nya dia dari network yang sama, laptop yang mana aja, kita bisa panggil IP dia, kita tinggal pilih kita mau NDI mana. Karena NDI itu sebenarnya auto discovery. Jadi kita misalnya pakai laptop nih, kita mau nge-search di network kita tuh ada input mana aja, itu keluar semua. Tinggal kita lihat namanya mana di ruangan A, ruangan B kita bisa namain kan. Tinggal kita klik keluar. Jadi kayak buat jarak jauh gitu. Ya, jadi ya selama komputermu connect dalam sistem kantor, dalam network kantor, ya bisa di-search, nanti tinggal pilih misalnya ruangan ini, tinggal pilih kamera ruangan ini, ya udah kita otomatis nanti as a webcam di laptop kamu udah bisa nampilkan kamera yang ada di ruangan itu. Tanpa software. Tanpa colok apa-apa ya Pak ya, seperti itu. Cuman bagi user yang mau untuk menyeting seperti itu, cuman ada banyak user yang maunya tinggal colok. Tapi itu sekali setting doang Pak. Iya, sekali setting aja Pak. Sekali setting doang. Nanti kalau udah itu ya, kalau misalnya memang yang dipakai ruangan itu kan, setiap kali colok dia udah langsung keluar. Iya. Gitu. Kalau yang pakai USB tadi Pak ya, pakai USB tadi itu sekali colok. Ini sama NDI bridge itu sama konsepnya? Apa berbeda? NDI bridge itu bagian dari NDI. Jadi NDI bridge itu, nah ini kita ngomongin ke NDI bridge ya. NDI bridge itu sebenarnya lebih ke kita ngomongnya tuh salah satu fitur yang ada di NDI yang Newtek bikin. Jadi dia sebenarnya mau compete dengan yang satu protokol lain lagi namanya SRT ya, Secure Reliable Transport. Nah, SRT itu biasanya dipakai untuk broadcast mengirim dari jarak jauh. Oke. Jadi misalnya nih, saya punya satu encoder. Satu encoder itu dia menggunakan SIM card, dia bonding dia. Jadi dia bisa ngirim signal ke server, dia bisa create namanya SRT. Nah, SRT ini kita bisa buka dari mana aja gitu. Misalnya kita pakai VLC nih. Yang penting laptopnya itu gabung ke internet, kita masukin link SRT itu langsung keluar. Oke, jadi kayak broadcast misalnya di luar ya, lagi Benar, meliput. IRL. Iya, IRL. IRL itu in real life streaming gitu. Nah, NDI bridge itu mencoba untuk mengcover area itu karena selama ini kan NDI itu larinya tuh ke lokal LAN ya. Lokal ya, betul. Ya, jadi NDI bridge itu ya dia lebih ke dia bisa membuat dua ekosistem NDI itu gabung jadi satu. Tapi yang kita butuhin IP public. IP public. Ya, jadi misalnya di sini kita Jakarta sebagai hostnya, kita bikin server. Nanti yang di Surabaya misalnya dia tinggal join aja ke IP publiknya kita. Jadi misalnya di Surabaya itu ada kantornya itu ada 10 input NDI. Ini di Jakarta 10 input. Ini akan jadi satu big NDI jadi 20 input jadi satu. Jadi kita mau bikin event tinggal ngambil, oh ini yang kameranya Surabaya ya, yang satu truk langsung keluar. Itu lebih ke NDI bridge. Dan teknologi yang terbaru ini ternyata dimanfaatin sama manufacturer PTZ Telecam. Mereka mengimplementasikan NDI bridge-nya itu bukan lagi menggunakan laptop. Selama ini kan kita pakai laptop satu sebagai host, di sana juga harus ada laptop, di setting IP publiknya untuk digabungin ya. Nah, sekarang PTZ kameranya sendiri sudah ada settingannya itu, kita tinggal masukin IP publiknya itu langsung keambil. Jadi nggak perlu perangkat lagi Pak, cukup dari kamera Telecam itu langsung bisa diakses. Berarti dia harus dibikin IP public juga Pak di situ ya? Yang penting dia bisa akses internet. Internet. Iya.
Jadi colokin, jadi kamera PTZ kameranya itu ada port UTP kan, tinggal kasih internet Iya, aja. Oke. Oh, Tapi udah ada implementasinya belum sih Pak buat yang Ini teknologi baru sih, jadi kita Oh. mesti coba cari yang bisa. yang sejauh itu gitu ya, Mm-mm. Jakarta sama iya. Wah, menarik. Nah ini sebenarnya cocok dipakai untuk apa yang tadi yang kita bicarakan mengenai XR, Pak. XR itu bisa dilakuin seperti itu. Jadi misalnya nih kita mau kayak kemarin acaranya Telecam itu mereka kan di Cina kan. Terus mereka punya prinsipal istilah partner lah ya di Spain kalau nggak salah. Terus mereka kirim signal orangnya itu bisa event bareng di webinar di Zoom. Seolah-olah mereka berdiri sebelah-sebelahan gitu. Benar, jadi mereka belakangnya green screen kan. Iya, Jadi iya, di iya. masing-masing dipotong. Jadi Potong. dua-duanya jadi kayak di tempat yang sama. Oke, wow, menarik itu. Ya. Jadi dari dua negara yang berbeda padahal ya. jauh Benar. ya. Iya. Tapi udah ditemukan tantangannya sendiri belum sih Pak? Kalau ya kan jaraknya juga jauh gitu dari yang Kalau itu tuh kita mesti perhatiin di bandwidth. Benar-benar yang dibutuhkan bandwidth. Karena lari-larinya nanti kalau misalnya itu jadi lag kan jadi jelek ya. Iya, infrastruktur ya. Kalau kita lihat seberapa reliable untuk koneksi internetnya Pak ya, balik Benar. lagi ya. Itu sih. Kita udah mau mencapai ujung podcast nih Pak. Cukup menarik sekali ininya ya. Banyak. Jadi banyak pengetahuan baru Yes. ya Betul, tentang NDI setuju ini. saya. Menarik. Ini kalau mau diterusin mungkin bisa lebih banyak lagi. Kamu belum tahu kan extended reality seperti apa. Iya. Banyak mungkin yang istilah-istilah yang bisa kita bahas lebih panjang lagi. Cuman mungkin kita batasin dulu ya. Iya. Oke. Tapi masih ada pertanyaannya nih Pak. Satu visual ini kan bawa Telecam sama Matchwell ini ya Pak ya. Contohnya bagaimana sih kolaborasi ini buat memperkuat ekosistem NDI gitu? Integrasinya mungkin atau Oke, jadi pertama kali kenapa saya tertarik dengan Telecam ya. PT Telecam sebenarnya mereka salah satu pionir yang mereka berjalan di IP base. Jadi mungkin saya nggak bisa spill di sini. Kalau misalnya Parman dan Jeli ya, itu PTZ mereka itu dipakai di tempat yang istilahnya tuh yang create NDI. Oke. Gitu. Jadi basically mereka tuh benar-benar jalannya inline dengan NDI. Makanya saya senang NDI. gitu loh. Mereka create bisa mengikuti terus. Jadi teknologi yang kita akan kasih ke klien-kliennya kita, ke partner-partner kita itu sudah yang terbaik gitu loh. Itu pertama dari sisi PTZ-nya karena yang kita butuhkan kan kamera untuk sebagai inputnya kan. Nah, yang kedua dari sisi Matchwell ini juga mereka juga udah mulai larinya dari switcher masuk ke dalam NDI. Jadi ini bisa jadi satu ekosistem yang bagus karena inputnya sudah ada, harus ada processingnya dong. Processingnya betul. Nah, processingnya itu menggunakan si Matchwell ini. Dan tadi di list juga kita lihat ada beberapa encoder decoder ya. Jadi converter untuk mengubah dari NDI ke HDMI atau HDMI ke NDI. Nah, kita juga ada CND Live. Jadi ini satu ekosistem yang jadi satu sistem yang utuh gitu loh, yang tadi seperti sistem yang saya kasih tahu. Jadi sistemnya ya udah saling melengkapi dan ini satu sama lain ya, satu sama lain. Tapi NDI ini sebenarnya luas, jadi nggak mesti brand itu juga. Sekarang banyak sekali sudah mulai manufacturer tuh udah mulai terjun ke NDI. Salah satunya juga Castron masuk, Geling masuk, dan banyak sekali udah mulai masuk ke situ. Jadi protokol umum ya, jadi akhirnya lengkap ini dalam broadcast seperti itu. Berarti kalau di posisi sebagai SI juga NDI ini bisa bantu banyak ini banget ya Pak? Banyak banget ya. Dalam salah satunya yang paling memudahkan buat SI ya dari segi instalasi ya. Iya. Instalasi. Mengurangi ya mungkin cost untuk implementasinya ya mungkin juga dari segi perawatannya itu juga menurut saya juga cukup memudahkan sih ya Pak ya. Mungkin tinggal manage dari perangkat aktifnya ya, seperti switch, manageable switch-nya tadi sama perangkat untuk kameranya seperti itu.
Menarik banget nih, banyak banget Seru. pengetahuan yang Iya, baru. seru Kalau nih. nggak podcast mungkin kita nggak terlalu ini tentang yang ininya ya, NDI ini jadi banyak tahu. Kalau saya sih ngikutin. Iya, kalau aku kan kayak, aduh, Ngikutin. jadi banyak tahu lagi gitu. Linknya Pak Yohan selalu saya ikutin. Oh, Ada seminar apa temenan saya dong Pak, ikut. temenan juga dong Pak. Oke, berarti yang NDI Bridge ini masih dalam proses pengembangan gitu Pak? Apa udah ada Sebenarnya proyek sudah. yang berjalan? Oh, kalau project sih ya kita masih ini sih, Hmm. belum ada untuk yang benar-benar real case-nya ya. Mm-mm. Tapi kalau di luar sudah ada. Oh, oke. Kita dari jauh gitu ya. Yang bridge ya, Mm-mm. menarik. Oke, mungkin udah ya Pak ya. Ya. Ada lagi Pak Johan mungkin? Cukup. Cukup Saya ya. rasa. Aduh, terima kasih banyak ya Pak Johan waktunya buat Sama-sama. podcast di sini. Kita bareng-bareng ngasih insight baru buat penonton dari Teknik Vision Indonesia bareng sama Satu Visual Indonesia. Semoga nanti kedepannya banyak kolaborasi yang Amin. lebih baik dari SVI dan TVI ini ya. Namanya udah cocok banget Iya, SVI siap. TVI. Iya, betul. Oke, semuanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait NDI, karena kan kita harus kenal dulu nih. Kayak tadi kita ngobrol banyak, jadi tahu banyak, itu bakal lebih mudah beradaptasi sama teknologinya. Jadi jangan ragu-ragu buat nanya-nanya, boleh nanti di komen atau kalau ada kontak yang bisa dihubungi nanti aku cantumin ya Pak ya buat nanya-nanya seputar NDI ini. Oke semuanya, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Thank you.